kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang saya hormati tim guru besar, dokter, teman-teman sejawat semua yang bergabung di dalam kegiatan kita malam hari ini. Eh, ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas segala support dan perhatiannya, terutama dari Kang Hadi Konsen dan semua sejawat semua, kepedulian sejawat semua terhadap alumni kami. Ya. Jadi mungkin saya mohon maaf malam ini nggak nyiapin PPT. Ya. Jadi saya cerita aja runutannya sebetulnya gimana sebetulnya sampai surat itu ya, kalau kita bicara surat itu kami buat. Jadi sebetulnya di awal pada saat Dokter Mita itu masuk ke sudah di Rumah Sakit Muhammad Usin, karena kebetulan saya kerja di situ. Jadi waktu dia masuk situ, saya dapat info bahwa ada dokter yang lagi intensif tuh dirawat di ICU. Nah, saya tanya, loh kenapa bisa seperti itu? Alumninya alumni mana gitu ya? Nah, ternyata alumninya ya alumni Unsri. Akhirnya saya telusuri angkatan berapa gitu ya. Dan kebetulan seangkatan dengan anak saya, Kang. Anak saya juga lagi isip ini. Jadi akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya cari info ke teman-temannya karena dokter Mitanya sendiri sudah nggak sadar di ICU itu. Saya tanya ke teman-temannya, kemudian saya ajak Zoom teman-temannya. Saya Zoom teman-temannya. Tapi yang ikut di Zoom dengan saya itu nggak semua yang isip dalam wahana tersebut. Jadi sedikit sekali yang berani ikut dan berani speak up malam itu. Jadi yang ikut itu hanya beberapa, mungkin sekitar lima orang. Nah, yang lainnya nggak ada yang berani ikut gitu ya. Jadi di situ saya melakukan investigasi, tanya gimana nih ceritanya, kenapa dokter Mita sampai sampai seperti itu. Jadi mereka akhirnya ngomong macam-macam, beberapa kejanggalan-kejanggalan yang mereka ceritakan gitu ya. Itu versinya mereka. Jadi semuanya saya catat, tapi sebetulnya di awal tujuan kami itu ya pertama sama teman-teman juga itu adalah mengawal supaya Mita ini mendapatkan perawatan yang terbaik, supaya Mitanya bisa ditolong. Itu yang utama dulu, niat niat teman-temannya itu. Nah, kemudian setelah pertemuan di Zoom itu, saya minta mereka coba kamu buat kronologis sesuai versinya kamu, karena dari cerita Zoom itu banyak terungkap sekali kejanggalan-kejanggalan yang saya tulis di dalam surat saya itu. Jadi pertama mungkin mengenai pelanggaran regulasi jam kerja misalnya. Jadi pada saat mereka awal masuk, sebetulnya mereka bikin dari pembimbingnya itu memaksa 3 bulan di IGD dan 3 bulan di Bangsal stasenya. Dan itu selama 3 bulan yang di Bangsal itu nggak boleh libur 1 hari pun. Nah, kemudian yang di IGD itu mereka kalau nggak salah 2 hari atau 4 hari kerja, jadi dengan sehari malam, besoknya misalnya sekarang pagi, baliknya malam, besoknya malam lagi, pokoknya muter-muter gitu lah kira-kira Kang. Kemudian kalau yang di IGD masih ada sempat libur setelah 2 hari malam, kalau nggak salah 1 hari dia libur. Nah, kemudian mereka menghadap ke pembimbing dan menegosiasi. Mereka sebetulnya sudah berani bicara bahwa menurut aturan bahwa mereka jam kerjanya seminggu kan cuma 40 sampai 48 jam. Nah, kalau di Bangsal itu 3 bulan nggak ada libur, termasuk hari libur minggu pun mereka tetap harus masuk, berarti kan kalau 7 dikali 8 jam selalu jaga, itu berarti 56 jam, berarti melebihi. Dan itu nggak boleh libur sampai 3 bulan. Akhirnya mereka negosiasi, keputusannya saya dapat terakhir itu ternyata 3 minggu Bangsal, kemudian rotasi dengan IGD. Tapi 3 minggu itu nggak dapat libur sama sekali selama 21 hari itu, gitu. Setelah di IGD baru dapat, itu satu. Terus kemudian mereka juga melapor bahwa
pada saat misalnya tugas di IGD itu beban kerja juga berat karena eh, mereka yang di IGD itu banyak dokter-dokter definitif yang sebelum mereka masuk ke sana itu yang jaga di IGD itu ada dua. Tapi begitu ada dokter ISIP, dokter IGD-nya cuma satu, dikurangi. Terus selama proses itu pun banyak sekali dokter IGD-IGD-nya itu dilaporin oleh mereka yang kerjanya cuma tidur aja, kemudian kadang pergi-pergi, nggak ada dokter senior itu yang melakukan pengawasan selama mereka jaga di IGD. Nah, itu pun mereka sempat lapor ke pembimbing, tapi nggak ada solusi sama sekali. Alasannya selalu itu tadi, ini bagus deh, berarti kamu akan dapat pasien banyak supaya kamu bisa lebih ini. Itu yang selalu diungkap-ungkap gitu. Tapi apa solusinya nggak ada solusi selalu disampaikan. Nah, di IGD itu juga kan, kalau mereka jaga itu kan jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau ternyata sampai jam 8 malam pasien yang masuk itu banyak dan mereka belum selesai, konsulnya segala macam belum selesai, ke dokter di PJP belum lapor segala macam, itu mereka harus diwajibkan sampai selesai. Kadang-kadang bisa sampai jam 10, sampai jam 12, sampai jam 11 malam baru selesai misalnya. Nggak dioperkan ke temennya yang masuk di jam 8 itu. Jadi seharusnya kan bisa operan aja, Oh, orang bisa kerja di operan. mana-mana juga Wah, operan aja gitu ya. Kalaupun masuknya di jam kita harusnya gitu ya. Tapi itu nggak diwajibkan, harus sampai selesai diurus pasien itu sampai dia masuk gitu ya, sampai selesai. Nah, jadi di situ yang pertama saya pantau di situ. Jadi nggak ada sama sekali apa eh, pemantauan dari dokter-dokter yang jaga di situ gitu ya. Mereka benar-benar dilepas saja kayak kerja biasa gitu ya. Dan waktunya tadi jam kerja. Kemudian cerita yang kedua, ini masalah yang pengabaian klinis medis dokter Mita ini sebetulnya bukan di tanggal 15, yang cerita dari versinya Kemenkes yang dilaporin dari rumah sakit itu kan tanggal 15 dia udah sakit. Sebetulnya dari mulai tanggal 31 Maret 31 Maret itu dia udah sakit, nggak enak, tapi akhirnya dia tetap tetap masuk, tetap jaga. Kemudian di Maret, 11 April 11 April dia tambah berat kondisinya, dan pada saat itu dia jaga malam, salah dia laporin, sehingga karena dia takut ngomong, akhirnya tetap aja dia kerja, tapi sempat dilakukan pemasangan infus atau disuntik obat, tapi tetap tidak dirawat, nggak dirawat, ditaruh di ruangan kamar dokter jaga aja. Tapi dia tetap, kalau ada pasien tetap tetap masih melayani segala macam. Kemudian tanggal 12 begitu lagi. Dia demam tinggi, kemudian batuk pilek ya, demam lagi ya. Dia berobat lagi ke IGD, malah berobat di IGD sore itu dia berobat. Itu pun oleh dokter IGD-nya yang saya cuma disuruh diimpus lagi, ditaruh di kamar dokter jaga, nggak dirawat. Nah, akhirnya malamnya dia dipulangkan karena dianggap nggak ada apa-apa, pulang. Nah, setelah itu kalau nggak salah besoknya dia libur di tanggal 15, nah itu harusnya dijaga pagi. Tapi dia ngerasa badannya udah nggak kuat banget. Akhirnya dia minta gantiin temannya di tanggal 15. Jadi yang dilaporin tanggal 15 tuh itu yang dia nggak masuk, minta gantiin temannya. Minta gantiin temannya dan dia nggak masuk. Nah, sampai tanggal 15 jam 18 itu orang tuanya nelpon temannya. Karena orang tuanya nelpon Mita, katanya nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya temannya ngecek ke kos. Ternyata di kos itu dia nggak ada, dan dia udah keluar kamar kos, ada di bawah, katanya udah bawa tas, kemudian pakai celana pendek, nggak pakai jilbab, pokoknya udah ngeracau banget, udah turun kesadarannya. Itu yang akhirnya dipaksa oleh temannya dibawa ke IGD. Di IGD ternyata SpO2-nya 80%.
gitu ya. Jadi sudah turun kesadaran. Itu pun awalnya menurut mereka dari dokter IGD-nya, dokter definitifnya nggak mau ngerawat, mau ditaruh di ruangan itu aja, ruangan dokter jaga aja. Tapi akhirnya teman-temannya berkeras bahwa ini harus dirawat Kak, ini udah turun kesadaran, udah 80% SpO2-nya. Akhirnya dia dirawat. Nah, dia dirawat selama 5 atau 6 hari gitu di situ. Nah, selama pemeriksaan itu memang ada beberapa tadi kayak obat misalnya yang di nomor 3 itu obat itu dari dokternya awalnya dia pakai antibiotiknya apa ya sifotaksim atau apa, kemudian di hari kedua mungkin nggak ada perubahan diganti dengan Subasef. Subasef ini atau Subasef dia dapat dari awal 3 hari dapat kemudian kosong. Setelah kosong itu eh yang lucu lagi, eh, Mita dan dokter Mita dan apa keluarganya disuruh cari sendiri obatnya keluar karena di rumah sakit nggak ada. Akhirnya mereka carilah keluar dan itu pun nggak dapat. Dapatnya cuma bukan Sulbasep tapi Sevapora Ya. atau apa itu. Hah? Mereka beli beli obat itu ya, beli obat itu. Nah, kemudian hari kelima atau keenam itu dokter yang merawat bilang ini sudah bagus, sudah layak pulang. Akhirnya dipulangin. Dia pulang pagi, malamnya sesak lagi, demam lagi dan lebih hebat lagi sesaknya. SP2-nya turun lagi. Nah, eh, pada saat masuk itu orang tuanya kan sudah ada di sana. Akhirnya mereka berkesimpulan kayaknya kalau lihat kondisi seperti ini di rumah sakit anaknya nggak akan bisa ketolong. Jadi akhirnya mereka minta supaya dibawa aja ke Jambi. Pakai mobil sendiri, saya dapat info dari teman-temannya, nggak pakai ambulan, ya. Tapi minjem memang oksigen dari rumah sakit, dipinjemin oksigen dari rumah sakit selama perjalanan. Jadi nggak bukan dirujuk artian oleh rumah sakit RSUD Daud Arif ke Matahir, tapi itu inisiatif keluarganya karena dia lihat kayaknya nggak mungkin anaknya bisa ditangani dengan benar. Nah, kemudian berlanjut, akhirnya dia dibawalah ke Matahir. Di Matahir itu dirawat 3 hari, kalau nggak salah 2 atau 3 hari. Nah, disitulah baru dapat pemeriksaan TCM. Waktu di apa di Rumah Sakit Daud Arif itu TCM-nya nggak dapat bahannya karena mitanya nggak bisa ngeluarin dahak dan itu nggak pernah dibantu dengan misalnya dengan obat-obatan supaya dahaknya bisa keluar. Nah, setelah di Matahir, dia diberikan obat-obatan untuk supaya dahaknya bisa keluar. Akhirnya keluar dan TCM-nya positif. Eh, saat itu dokter di Matahir yang merawat dokter Mita itu bilang ke keluarganya, Pak, ini sebaiknya dibawa ke fasilitas yang lebih baik, bawa aja ke Palembang. Di hari ketiga itu kalau nggak salah. Akhirnya keluarga berinisiatif lah bawa ke Palembang. Ya, kan itu perjalanan lumayan tuh berapa jam. Jadi selama perjalanan kayaknya mungkin kondisi Mita bertambah jelek. Akhirnya tadi masuk ke ICU, ke RSMH itu udah lebih jelek dan langsung masuk ICU. Jadi itu kira-kira perjalanan penyakitnya. Ah, kemudian artinya ada pengabaian terhadap jaminan kesehatan ini yang nomor 2. Yang nomor 3 tadi obatnya ternyata dicariin pengganti atau apa di situ. Saya nggak ngerti kondisinya di daerah itu seperti apa. Ya. Kemudian setelah ini berlanjut, karena pembimbingnya selalu bertanya gimana kondisi Mita setelah dia dibawa ke Matahir dan apalagi dibawa ke RSMH. Pada saat itu dikasih tahu, apalagi sudah dikasih tahu udah di ICU dengan intubasi. Pada saat itu mereka juga mendapat tekanan, intimidasi bahwa ini nggak boleh disampaikan keluar, nggak boleh disampaikan keluar karena kalau nggak eh, diancam Mita akan diprolong segala macam bla bla gitu, kira-kira ada ancaman seperti itu. Nah, eh, dan selama beberapa hari sampai selama Mita dirawat di ICU itu ya saya dapat info ada beberapa kayaknya memang rumah sakitnya sudah menyiapkan
kronologis sesuai versinya sendiri. Nah, menurut cerita yang seperti itu, akhirnya ya udah saya bilang, oke, kamu nggak usah takut speak up. Kami, karena kalian adalah alumni kami, karena kebetulan yang ikut dalam Zoom itu adalah alumni saya semua, alumni kami semua. Sehingga saya bilang kami akan support kalian, ya, asal kalian ini ceritanya benar dan bisa dibuktikan. Kita akan cari buktinya, saya bilang, ya. Nah, berdasarkan itulah akhirnya eh ya itu tadi, kami membuat surat ini, Kang. Ada membuat surat ini berdasarkan cerita yang kami dapat atau laporan-laporan yang mereka buat dari adik-adik itu, supaya tujuannya tadi supaya informasi yang sampai ke Kemenkes itu bisa berimbang, tidak hanya dari satu sisi rumah sakitnya aja, ya, karena tadi sudah di awal Kang Hadi udah nyeritain bulan yang lalu, Maret ya kalau nggak salah, sudah ada 3 nih korbannya. Ceritanya hampir mirip ini, sama. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa dari rumah sakitnya karena dapat info bahwa TCM-nya positif yang di Mataher, ya itu kan mitanya di situ udah berapa bulan kerja, udah hampir selesai sebetulnya. Agustus ini dia harusnya udah selesai apa isipnya. Artinya dan kami dapat ini, saya simpan buktinya bahwa foto dia, ronsen dia sebelum isip kan dia disuruh medical check up tuh ronsen. Ronsennya bersih banget. Ronsennya bersih banget. Ada, kita simpan foto itu, dan sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan karena ronsennya bersih bersih banget, ya. Nah, selama dia dirawat di RSMH pun, Rumah Rosin, saya sempat tanya ke dokter Zen. Nanti ya dokter Zen tadi ada join. Dokter Zen saya tanya, sakitnya apa nih dokter Zen? Itu pneumonia berat, severe pneumonia. Jadi nggak ada cerita TB, ya. Waktu TCM yang positif di Mataher, ya saya nggak ngerti, nanti biar dokter Zen jelaskan gitu ya. Tapi dari RSMA jelas itu severe pneumonia. Jadi pneumonia yang sangat berat. Saya lihat fotonya dikirim juga yang di RSMA itu putih semua, Kang, nggak ada lagi udaranya kelihatannya. Makanya saya lihat, waduh ini jelek banget ini prognosisnya gitu ya. Jadi makanya akhirnya kami bikin pernyataan sikap. Jadi mohon kalau dari data-data ini kayaknya wahana ini harus diaudit, ya, harus diaudit dan diaudit dengan total, dengan menyeluruh, dan kita berharap supaya eh, apa ya, bukan cuma mendengarkan versi dari rumah sakit. Dan alhamdulillah Kang, Kemenkes malam ini sudah menghubungi pihak Kemenkes dan mereka akan datang timnya investigasi hari Senin pagi dan mengajak kami dari IKA, dari ID provinsi, dari IKA, MKIK akan ikut semua. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan apa ya, hasil yang bagus lah ya, supaya ini awal untuk memperbaiki tadi yang dari awal kita udah bicara bahwa sebetulnya ini di peraturan memang ada, di undang-undang ada disebutin yang undang-undang 17, tapi peraturannya katanya sih ada gitu ya, sudah saya belum belum baca langsung, katanya ada aturan-aturan bagaimana penyelenggaraan, cuma mungkin ini kayaknya pengawasan. Mungkin satu yang titik berat utama pengawasan pelaksanaannya. Jadi monefnya kayaknya yang nggak terlalu ini gitu ya. Karena di daerah di nggak kepantau, nggak kepantau. Kemudian yang kedua, pernyataan sikap kami itu kami akan melindungi ini anggota. Karena ini adalah anggota kami, alumni kami. Dengan proses ini, ini tentu sudah nggak bagus lagi, nggak nyaman lagi nih. Dia, kalaupun dia diteruskan isip, kemungkinan kami akan minta ini harus mendapatkan perlakuan khusus. Apakah akan dipidah atau mungkin kalau misalnya capaian kompetensi sudah cukup mungkin selesai, atau seperti apa nanti, seperti itu ya. Kalau di situ lagi kayaknya nggak mungkin ya. Karena ini akan kami sampaikan bahwa ini akan kami lindungi nih alumni. Ya. Terus yang ketiga tuh, itu mungkin setelah hasil investigasi kita akan lihat apakah memang ada apa kelalaian atau apa dari pihak RSUD Daud Arif, karena sampai saat ini belum ada dari pihak RSUD Daud Arif untuk misalnya memberikan pernyataan mengenai kondisi
atau bagaimana kondisi real di rumah sakit tersebut. Tapi mereka justru kayaknya yang merasa mereka benar gitu ya, tetap narasinya tetap menyalahkan bahwa Mita itu sudah ada penyakit lama. Gitu. Tapi kalau bicara penyakit lama, tadi kita udah terbantahkan. Ronsen tolak dia sebelum isip, sebelum dia berangkat itu bersih banget, nggak ada masalah. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir ya kita lihat, kami ini masih wait and see. Kalau memang perlu kita tempuh jalur ini, kalau enggak ya nanti kita lihatlah. Saya belum bisa banyak, tapi ini artinya semacam ya kayak kayak somasi itu bahwa kalau memang ini harus di jalur dengan ditempuh dengan jalur hukum, ya kita akan lanjutkan. Kira-kira itu Kang. Saya kira untuk ininya apa pengantar lah ya. Kenapa latar belakang kami dari IKA bikin surat ini. Ya jadi intinya sebetulnya kami dari IKA itu cuma ingin agar ada info yang berimbang mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan yang mungkin itu bisa menjadikan bahan evaluasi ya bahan evaluasi bahan investigasi untuk program ini ke depannya terutama wahana wahananya wahananya jadi beberapa wahana mungkin nggak semua seperti ini kan tadi saya bilang anak saya juga isi. Jadi kayaknya nggak semua anak saya kayaknya happy-happy aja isipnya nggak ada masalah gitu ya. Walaupun tadi kalau kita bicara Kang Hadi tadi bicara masalah apa BBH ya bantuan ya tadi kayaknya memang karena ada beberapa rumah sakit yang tidak diharuskan untuk memberikan dalam tanda kutip insentif, padahal mereka mempekerjakan itu akhirnya kayaknya hampir semua rumah sakit sekarang, hampir semua rumah sakit. Makan rumah sakit swasta pun nggak ngasih, cuma janji-janji aja. Karena anak saya kebetulan rumah sakit swasta, janjinya mau dikasih tapi nggak ada sampai dia selesai 6 bulan. Di puskesmas malah dikasih Kang. Jadi memang balik lagi ke wahananya. Jadi memang perlu evaluasi terhadap pelaksanaan ini di wahana-wahana dan tadi pemahaman pembimbing mengenai apa aturan-aturan terkait isip ini, misalnya kayak cuti yang 4 hari, itu mereka juga cerita ke saya bahwa cuti 4 hari itu mereka minta nggak pernah dikasih, malah disuruh oleh bimbingnya ngapain kamu cuti, kamu ini aja ganti jaga aja, kumpulin jaganya berapa hari sekaligus nanti kamu bisa cuti, bisa libur. Itu agak aneh gitu. Itu penyimpangan-penyimpangan yang itu agak sulit kita menunjukkan bukti gitu ya. Makanya kalau kalau kita mau bicara bukti nantinya agak sulit. Tapi itu memang yang terjadi. Mereka nggak ada satu pun yang ngambil cuti karena nggak boleh. Nah, sakit pun mereka tadi jadi ketakutan kalau sakit nanti dibilang nanti akan prolong. Nah, mereka ini takut sekali kalau mereka diprolongkan gitu ya. Jadi artinya kewenangan mungkin kewenangan saya lihat juga di sini catatan lagi kewenangan dari pendamping. Ini yang harus selain harus disupervisi, terus kewenangan itu apa sih? Apa iya dia memberikan kewenangan untuk memaksa atau menyebabkan anak itu jadi diprolong atau apa? Itu yang saya lihat terjadi di RSUD Daud Arif ini Kang. Mungkin itu aja nanti selanjutnya kita diskusi. Terima kasih Kang.